Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? I hope you keep healthy today because today we are going to learn about the next chapter, chapter 5. Everybody is always in the middle of something. So, before we learn about our material today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi, materi hari ini akan membahas tentang past continuous tense, present continuous tense, dan future continuous tense. Jadi, kita akan membicarakan tentang masa yang akan terjadi pada masa lampau, hari ini, dan juga yang akan datang. Continuous artinya sedang berlangsung. Baik, let's get started. Oke, tujuan pembelajaran. To communicate activities in progress at the time of speaking, at one point of time in the past, and at one point of the time in the future, in order the first to share the information with others and to give an explanation. Oke, perhatikan di sini ada tenses atau bentuk waktu yang membicarakan tentang past, present, dan future. Past yaitu lampau, present yaitu sekarang, dan future yaitu yang akan datang. Dan kita akan belajar tentang past, present, future continuous. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, look at the video. Jadi ini adalah bentuk waktu past, present, dan future, dan ini adalah di bawahnya tertulis simple continuous, perfect, perfect continuous. Itu adalah sebuah tenses dari setiap pada masa lampau, kemudian present, dan juga future. Jadi sama saja, hanya berbeda pada rumus. Dan di sini kita akan belajar tentang continuous. Jadi untuk simple, perfect, dan perfect continuous kita akan bahas nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? I hope you keep healthy today because today we are going to learn about the next chapter, chapter 5. Everybody is always in the middle of something. So, before we learn about our material today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, so di sini ada look at the video and kita akan lihat di sini ada past continuous,
present continuous, dan future continuous. Di bawahnya ada beberapa subjek dan to be. Dan juga ada subjek dan models plus be. Jadi ini adalah beberapa subjek dan to be yang harus kita pahami. Jadi untuk past continuous subjeknya yaitu you, we, and they, yaitu kita menggunakan to be, were. Sedangkan I, she, he, it kita menggunakan to be, was. Jadi itu adalah past continuous. Jadi past continuous dibedakan menjadi dua, yaitu subjek you, we, they menggunakan to be, were, dan juga subjek I, she, he, it itu menggunakan was. Kemudian ada present continuous. Present continuous subjeknya I menggunakan to be, I'm. Jadi I pasangannya adalah I'm. Kemudian you, we, they. You, we, they to be-nya menggunakan are. Jadi pasangannya adalah are. Kemudian subjek she, he, it to be-nya menggunakan is. Jadi pasangannya adalah is. Oke, baik. Future continuous subjeknya I dan we itu menggunakan models plus be. Jadi menggunakan shall atau will be. Kemudian you, they, she, it menggunakan models plus be, will, or be. Oke? Sampai sini sudah paham? Oke, baik. Di sini ada past continuous tense. Jadi di sini adalah tenses past continuous. Jadi sudah kita lihat sebelumnya, you, we, they pasangannya adalah were. Jadi ini were. Kemudian I, she, he, it pasangannya adalah was. Were dan was itu adalah to be. Kemudian time signal. Time signal adalah waktu. Jadi waktunya itu menggunakan yesterday morning atau kemarin pagi, at 5 o'clock yesterday, yaitu jam 5 pagi kemarin. Kemudian ada at the same time yesterday, yaitu waktu yang sama kemarin. Jadi past continuous itu adalah waktu yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu atau yang kemarin. Seperti itu. Oke? Oke, di sini ada contoh dari past continuous tense. Di sini ada affirmative, negative, and interrogative. Affirmative itu merupakan kalimat positif. Kalimat positif jadi rumus dari kalimat positif past continuous tense yaitu subject plus was or were kemudian ditambahkan verb ing. Contohnya yaitu I was studying English last week. Kita menggunakan I was studying English last week. Selanjutnya adalah kalimat negatif. Kalimat negatif dari past continuous tense yaitu menggunakan subject plus was or were kemudian ditambahkan not. Kemudian plus verb ing. Jadi past continuous tense itu selalu menggunakan yang namanya verb ing. Jadi kalimat kata kerjanya ditambahkan dengan ing di belakang katanya. Contohnya I was not studying English last week. I was not studying English last week. Oke. Selanjutnya yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di sini kita menggunakan was or were plus subject plus verb ing. Jadi subject dan was atau were-nya itu dibalik.
Kita lihat dari rumus-rumus sebelumnya, afirmatif dan negatif, subjeknya di awal, tetapi karena ini kalimat interrogatif, sehingga itu subjek dan to be-nya itu diputar. Contohnya, were you studying English last week? Were you studying English last week? Ya, oke. Oke, selanjutnya yaitu tenses atau bentuk waktu present continuous tense. Jadi di sini ada you, we, they. To be-nya menggunakan are. Kemudian I menggunakan to be I'm. Dan she, he, it menggunakan to be is. Kemudian time signalnya atau waktunya itu menggunakan kalimat kata seperti now, sekarang, kemudian right now, sekarang juga, kemudian at the moment, dan juga at present. Jadi present continuous tense ini yang sedang terjadi sekarang, yang sedang berlangsung. Oke. Oke, kita lihat di sini contohnya yaitu present continuous tense. Afirmatif atau kalimat positifnya kita menggunakan rumus subjek plus I'm or are, is ditambahkan dengan verb ing. Contohnya, I'm studying English right now. Kita sudah lihat di sini right now artinya sedang terjadi sekarang gitu. Jadi I'm studying English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kemudian selanjutnya ada kalimat negatif. Rumusnya yaitu subject plus I'm, are, is. Karena ini negatif, kita menggunakan not di sini. Jadi sehabis to be ada not. Kemudian ditambahkan dengan verb ing. Jadi continuous itu sangat amat dekat, yaitu harus menggunakan verb ing. Contoh dari kalimat negatif yaitu I'm not studying English right now. Saya tidak belajar bahasa Inggris sekarang. Saya tidak belajar bahasa Inggris sekarang. Itu untuk kalimat negatif. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya, seperti biasa subjek dan to be-nya diputar. Jadi I'm, are, is ditambahkan dengan subjek dan ditambahkan lagi dengan verb ing kemudian tanda tanya. Contohnya, are you studying English right now? Apakah kamu belajar bahasa Inggris sekarang? Seperti itu. Itu adalah contoh dari present continuous tense. Oke. Selanjutnya yaitu tenses future continuous tense. Future yaitu yang akan terjadi atau masa yang akan datang. Rumusnya apa? Di sini kita menggunakan contohnya you, we, they. Menggunakan model will be plus verb ing. Jadi you, we, they, I, she, it itu menggunakan will be plus verb ing. Kemudian waktu penggunaannya atau time signalnya yaitu at the same time tomorrow. Kemudian tomorrow morning, at 8 o'clock tomorrow, dan lain sebagainya. Jadi kita membahas tentang tomorrow. Tomorrow yaitu esok. Jadi akan terjadi pada masa yang akan datang. Oke, selanjutnya yaitu contoh dari future continuous tense. Afirmatif atau kalimat positifnya di sini ada subject plus will or shall be, kemudian ditambahkan dengan verb ing. Kembali lagi yang namanya continuous sangat harus menggunakan yang namanya verb ing. Contoh dari afirmatif example yaitu I will be studying English tomorrow morning. Aku akan belajar bahasa Inggris besok pagi.
Selanjutnya ada kalimat negatif, sama seperti rumus dari afirmatif, tetapi dibedakan yaitu rumus negatif menggunakan not. Jadi rumusnya yaitu subject plus shall or will not be ditambahkan dengan verb ing. Contohnya yaitu I will not be studying English tomorrow morning. Aku tidak akan belajar bahasa Inggris besok pagi. Selanjutnya ada interrogatif atau kalimat tanya, yaitu shall or will plus subject plus be plus verb ing. Contohnya atau example, will you be studying English tomorrow morning? Apakah kamu akan belajar bahasa Inggris besok pagi? Oke, seperti itu. Oke, dan next yaitu ada contoh dari analyzing. Jadi kita akan menganalisis salah satu kalimat, apakah ini termasuk ke dalam contoh past continuous atau tidak. Jadi di sini ada contoh, we sleep in the room when our parents come. Jadi cara menganalisisnya yaitu kita lihat dari subjeknya dan juga kemudian objeknya. Di sini ada we were sleeping in the room when our parents come. Jadi kita lihat di sini ada sleep. We were sleeping in the room when our parents come. Jadi dia tidur di ruangan di mana saat orang tuanya itu datang. Jadi our parents come, orang tua kami itu datang. Jadi saat datang dia tidur di ruangan. We were sleeping in the room when our parents come. Jadi we're sleeping berarti past continuous. Jadi yang terjadi pada sebelum orang tuanya datang dia sudah tidur. Dan our parents come itu merupakan dari simple past atau verb to. Okay? We're sleeping. Itu we're sleeping past continuous. Di sini ada were kemudian sleep ditambahkan dengan verb ing. Jadi were sleeping. We were sleeping in the room when our parents come. Oke, selanjutnya yaitu I write an invitation for my best friend at the moment. Jadi aku menulis an invitation. Invitation itu undangan kepada teman saya at the moment, yaitu sedang terjadi sekarang. Jadi I'm writing an invitation for my best friend at the moment. Jawabannya di sini adalah I am. Karena di sini dia I, jadi dia menggunakan to be I am. Right? Karena di sini sedang terjadi, jadi kita menggunakan verb ing. Jadi I'm writing an invitation for my best friend at the moment. Jadi ini adalah contoh present continuous verb ing yang kita bahas sebelumnya. Kemudian at the moment itu adalah time signal atau waktunya yang sedang terjadi sekarang. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya yaitu she attend an English class at 8 o'clock tomorrow morning. Sudah terlihat dari kalimatnya. Di sini ada tomorrow morning. She attend an English class at 8
o'clock tomorrow morning. Tomorrow morning bisa dipastikan ini adalah future tense. Jadi she will be attending an English class at 8 o'clock tomorrow morning. Jadi menggunakan she will be attending karena ini adalah bentuk future continuous karena menggunakan tomorrow morning. Jadi to be-nya menggunakan will be. Kemudian attend ditambahkan dengan verb ing. Ditambahkan ing di belakangnya. Kemudian an English class at 8 o'clock tomorrow morning. Oke, sampai sini Miss harap bisa mengerti. Jadi will be attending yaitu future continuous. Itu adalah contoh dari rumus future continuous, yaitu will be ditambah dengan verb ing. Kemudian time signalnya yaitu tomorrow morning. Oke, selanjutnya ada contoh lain, ada sebuah percakapan. Here is the situation we have to complete. Jadi kita harus mengisi titik-titik di bawah ini. Kita akan lihat di sini. Siti, Lina, I called you when titik-titik-titik yesterday, but you did not hear me. Kemudian Lina, really? I'm sorry, I did not hear you. Titik-titik-titik. Jadi jawabannya yang benar yaitu Siti mengatakan, Lina, I called you when you were walking out of the bank yesterday, but you did not hear me. Jadi Siti ini berkata, Lina, aku memanggil kamu di mana kamu saat berjalan keluar di bank kemarin, tetapi kamu tidak mendengar saya. Jadi si Siti ini memanggil Lina yang sedang keluar dari bank kemarin, tapi si Lina ini tidak mendengar. Kemudian apa kata Lina? Really? I'm sorry, I did not hear you. I was listening to music with earphones. Jadi jawaban Lina yaitu, sungguh aku minta maaf, aku tidak mendengar kamu. Aku mendengarkan musik menggunakan headset. Jadi dia menggunakan headset, jadi tidak mendengar si Siti memanggil. Oke, kita lihat di percakapan ini yang sudah Miss garis bawahi. You were walking out of the bank. Jadi bisa dilihat were walking. Ini adalah contoh dari past continuous karena menggunakan to be were. Kemudian walking, kata kerjanya ditambahkan dengan ing. Walk, kemudian ditambahkan dengan ing. Walking. Kemudian ada di sini time signalnya yesterday. Jadi sedang terjadi pada masa lampau. Oke, di sini Lina, really I'm sorry I did not hear you. I was. Kita lihat di sini ada kata was listening. Jadi I was listening. Was itu merupakan bentuk past continuous tense. Di sini juga ada listening. Listen plus ing. Jadi listening. Okay? I hope you understand, guys. Sampai sini materi kita untuk hari ini. I hope you understand, dan juga jangan lupa untuk buat tugas karena selanjutnya ada tugas yang nanti Miss berikan. Okay, thank you so much for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.